Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan peserta malam hari ini gitu ya. Selamat datang di mini bootcamp Introduction to Excel, Career Prospect of Data Analyst with Microsoft Excel. Kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Malam hari ini gitu ya, ada 1.000 orang yang sudah masuk ke Zoom dan aku ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua karena sudah bisa berhasil join ke Zoom-nya kayak gitu ya. Karena ada teman-teman yang mungkin tidak bisa join ke Zoom gitu ya karena ada kapasitas maksimal dari Zoom kayak gitu ya. Dan akhirnya harus live stream via YouTube kayak gitu. Jadi congratulations buat semuanya. Nah, malam hari ini teman-teman, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farhan yang akan bertindak selaku moderator pada malam hari ini kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah ngelihat aku juga gitu ya di webinarnya Expert gitu. Jadi salam kenal semuanya. Dan buat teman-teman semua, biar kita semakin seru gitu ya, buat teman-teman yang bisa on cam, yuk on cam. Kemudian juga bisa ganti background ya, seperti background yang aku pakai pada malam hari ini. Siap. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah on cam dan kemudian berganti background gitu ya teman-teman. Nah, sedikit perkenalan gitu ya terkait web mini bootcamp pada malam hari ini gitu ya. Kita akan belajar tentang apa sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang pengenalan data analis dan landscape pekerjaannya kayak gitu. Memang lagi ngetren banget ya data analis, data analis, data analis kayak gitu. Kemudian ada langkah untuk menjadi data analis dari Microsoft Excel. Kemudian fitur penting untuk mengolah data dengan Microsoft Excel. Kemudian cara memulai atau meningkatkan karir dengan menguasai Microsoft Excel. Jadi kita punya pertanyaan besar nih, gitu ya. Apakah dengan Microsoft Excel kita bisa menjadi data analis? Apakah dengan Microsoft Excel kita bisa punya skill yang jago kayak gitu ya untuk mengarungi kehidupan profesional kayak gitu? Apakah Excel sekeren itu? Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nanti pada malam hari ini di mini bootcamp ini kita akan dibersamai dengan pembicara kita, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Erika Yustari. Nah, bisa biasa dipanggil Kak Erika kayak gitu ya. Beliau dulu berkarya di operator data analis di Ninja Van kayak gitu ya. Tentu keren banget gitu ya, sudah kita tahu bisnis ekspedisi gitu ya, banyak data yang harus diolah kayak gitu ya. Nanti kita mungkin belajar dari Kak Erika nih gimana sih ngolah data gitu ya. Yang banyak itu dengan Microsoft Excel kayak gitu. Dan kemudian gimana dari olahan data itu menjadi analisis gitu ya, menganalisis sebuah data tadi. Gitu teman-teman. Nah, karena kita ada 1.000-an orang gitu ya. Kalau nggak kenalan kok kayaknya nggak afdol kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini momen buat berjejaring, momen buat saling connect kayak gitu ya. Yuk jadi kenalan gitu ya. Kita kenalan dengan format nama underscore pekerjaan dan underscore motivasi ikut webinar malam hari ini kayak gitu. Bisa ditulis di kolom chat. Contohnya aku ya, misalnya aku Farhan, sekarang bekerja sebagai digital marketing. Kemudian alasan mengikuti webinar malam hari ini ingin upgrade skill Excel kayak gitu. Atau ada yang ingin switch karir kayak gitu. Atau boleh ditulis di kolom chat. Oke, udah ada nih. Ada Kak Lia Safitri. Halo Kak Lia Safitri, salam kenal. Kak Sandy, CSO gitu ya. Ingin switch karir. Salam kenal Kak Sandy. Nah ini ya ternyata Kak Erika banyak banget ya yang pengen switch karir. Semoga sukses Kak Sandy. Kemudian ada Kak Dea, mahasiswa mau belajar. Wah asik ya, keren banget nih. Mahasiswa, baru mahasiswa, tapi udah mau belajar dunia profesional. Cocok banget ya. Teman-teman yang mahasiswa pengen belajar dulu gitu ya, biar teman-teman tahu gambaran profesional itu kayak gimana sih. Gambaran dunia profesional itu seperti apa sih. Cocok banget. Salam kenal Kak Dea. Terus ada Kak Tegar, pelajar ingin upgrade value skill. Wah, ada Kak pelajar juga ya, keren. Salam kenal. Ada Kak Uswatun Hasanah dari Universitas Falatehan. Halo Kak Uswatun Hasanah. Ada Kak Umu Ainun, Fadilah, accounting, switch karir. Wah. Jadi kalau kita lihat gitu ya dari beberapa nama aja gitu ya, kita udah tahu nih ada teman-teman dari mahasiswa, ada yang pelajar, ada juga rekan-rekan profesional gitu ya. Biasanya rekan-rekan profesional tuh ingin upgrade skill-nya kayak gitu. Karena biasanya di kerjaan ngalamin kesusahan gitu ya. Diminta bos buat melakukan sesuatu terus kesusahan. Kemudian pengen upgrade skill-nya. Ada juga yang ingin switch karir.
Juga ada teman-teman pelajar, mahasiswa yang pengen mendalami dunia profesional itu seperti apa sih gitu ya. Nanti mungkin ujungnya pengen dapat pekerjaan yang diinginkan. Terus ada Kak Aulia, freelance menambah ilmu. Wah, ini juga ada freelance ya. Salam kenal Kak Aulia. Adakah Rahdatul Aishi, mahasiswi ingin upgrade Excel lebih mendalam? Kak Alexander, salam kenal Kak. Ada Kak Heri Setiawan, karyawan toko gitu ya. Jadi juga karyawan toko yang pengen tadi ya upgrade skill ya Excel-nya. Salam kenal Kak Heri. Kemudian ada Kak Akilah, salam kenal. Ada Kak Hairatun Nisa, salam kenal Kak Nisa. Kak Didi, Kak Ramadhani, Kak Lydia mahasiswa, Kak Juli Atmayantika, fresh graduate, wes. Jadi ada Kak Juli ya, baru aja lulus gitu ya, mungkin sekarang masih jadi job hunter, pengen belajar jadi data analis. Wah, itu juga cocok banget ya, join di mini bootcamp Microsoft Excel for Data Analyst di Expert ini. Dan mahasiswa Kak Wahyudi, ada nama mahasiswa Kak Ahmad Yusuf. Halo Kak Ahmad Yusuf. Kak Eka, admin ingin upgrade karir. Nah, ini cocok banget ya. Profesional ingin upgrade karir kayak gitu ya. Kenapa sih perlu gitu ya? Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam ketika di sesinya Kak Erika kayak gitu ya. Oke, banyak banget ya teman-teman yang kenalan, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Mohon maaf sekali lagi nggak bisa membaca satu persatu. Tapi sekali lagi aku pengen mengapresiasi teman-teman yang sudah menulis di kolom chat gitu ya. Selamat berjejaring, selamat saling connect kayak gitu ya. Semoga dari sini gitu ya kita bisa membuka rezeki-rezeki baru, membuka network-network baru kayak gitu. Oke, kita masuk ke berikutnya itu teman-teman. Jadi aku izin nih buat menyampaikan agenda kita pada malam hari ini kayak gitu. Yang pertama itu ada sesi expert program overview kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada sedikit gitu ya perkenalan siapa sih expert kayak gitu. Siapa sih penyelenggara bootcamp pada malam hari ini kayak gitu ya. Terus ada presentation session dari Kak Erika gitu ya, ini tentu yang kita tunggu-tunggu. Setelah itu ada live demo session atau langsung praktek kayak gitu ya. Jadi praktek menggunakan Microsoft Excel yang sudah juga akan disampaikan oleh Kak Erika. Satu yang terakhir dan kita tunggu-tunggu gitu ya, Q&A dan foto bersama. Gitu ya. Jadi agendanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian masuk ke agenda yang pertama, yaitu expert gitu ya. Jadi aku teman-teman izin gitu ya, minta waktunya buat kenalan terlebih dahulu ya. Siapa sih penyelenggara mini bootcamp pada malam hari ini gitu ya? Siapa sih penyelenggara viral mini bootcamp ya gitu ya? Karena kita beberapa bulan ini gitu ya pesertanya lebih gitu ya, selalu lebih dari 5.000 peserta yang join di mini bootcamp kita. Jadi siapa sih expert? Jadi Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi kita ini teman-teman sebuah platform untuk upskilling gitu ya, untuk meningkatkan skill kayak gitu ya di berbagai bidang. Teknologi informasi gitu ya, kayak misalnya data analis, coding dan lain sebagainya gitu ya. Programming, product management, digital marketing, bahkan sampai English and Scholarship Bootcamp. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekali lagi Expert ini fasilitasnya tidak hanya terbatas di personal saja gitu ya teman-teman, tapi juga untuk grup gitu ya, untuk korporasi. Jadi buat teman-teman korporasi yang sedang mencari pelatihan, bisa banget nih juga kepo-kepoin Expert. Kita juga ada Expert for Corporation. Jadi nanti aku tunjukin juga gitu ya teman-teman. Nah, terus ini sosial medianya Expert. Kalau teman-teman pengen tahu tentang Expert, itu ada di Instagram. Gitu ya. Sekarang followersnya sudah sampai hampir 15.000. Jadi buat teman-teman yang belum follow, yuk segera follow. Gitu ya. Biar nggak ketinggalan update-update informasi yang menarik gitu ya dari Expert. Kemudian juga TikTok-nya Expert. Ini cukup baru ya teman-teman. Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi sekarang followers TikTok kita ada di angka 15.000, 16.000-an gitu ya. Dan beberapa kali kita banyak banget views-nya gitu ya, sampai ratusan ribu. Jadi buat teman-teman yang belum follow TikTok-nya Expert, langsung bisa follow di TikTok-nya Expert gitu ya. Dan tentu gitu ya, nggak boleh kalah gitu ya, kita ada LinkedIn gitu ya, buat teman-teman yang pengen berjejaring secara profesional, bisa langsung tengok juga LinkedIn-nya Expert. Nah, kemudian juga ada Twibbon Challenge nih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ikut Twibbon Challenge gitu ya, idenya adalah share semangat dan inspirasi gitu ya buat teman-teman yang lain, koneksi relasinya teman-teman yang belum tahu Expert gitu ya, mungkin bisa dikasih tahu nih tentang Expert kayak gitu. Jadi jangan lupa ya, kalau yang pengen ikut Twibbon Challenge, langsung unduh Twibbonnya,
pasang di IG-nya, pasang di sosial medianya, dan jangan lupa tag @expert.id. Biasanya kita akan re-upload atau repost ya di story-nya Expert. Juga ada Instagram Challenge. Nah, ini buat teman-teman ya. Kita itu kan biasanya pengen meningkatkan personal brand gitu ya. Dan salah satu caranya teman-teman, kita tuh biasanya kalau ikut webinar, kemudian diabadikan, bisa di screenshot, bisa di foto, kemudian di-upload di story kita. Kayak gitu. Di-upload di story, jangan lupa tag Expert dan pembicara kita gitu ya, Kak Erika gitu ya. Langsung bisa di-post di story. Jadi nanti akan di-repost oleh admin dari sosial medianya Expert. Kemudian jangan lupa di sosial media profesional gitu ya, LinkedIn. Nanti kalau teman-teman join gitu ya dan dapat sertifikat gitu ya, silahkan teman-teman post di LinkedIn gitu ya, pengalaman teman-teman ikut webinar bersama Expert kayak gitu ya. Siapa tahu dinotis sama HR gitu ya. Terus portofolionya meningkat gitu ya. Dream job yang kita inginkan ya bisa kita dapat kayak gitu. Jadi jangan lupa ya buat tag @expert.id dan juga tag Kak Erika Yustari. Oke, ini sedikit recap tentang Expert ya. Jadi Expert ini masih baru dari Maret 2022 sampai sekarang gitu ya. Jadi ini datanya dari Maret sampai Juli 2023. Kita sudah ada 3.200 lebih alumni Expert Bootcamp. Jadi udah ada 3.200-an orang yang ikut program bootcamp intensifnya Expert kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketinggalan. Terus untuk webinar, sekarang webinarnya namanya menjadi web mini bootcamp ya teman-teman. Kita sudah menyelenggarakan lebih dari 73 dan bootcampnya sendiri sudah ada 99 batch teman-teman. Nah ini yang aku bilang tadi ya tentang Expert for Corporation. Jadi buat teman-teman korporasi, kalau misalnya di sini ada rekan-rekan HR, rekan-rekan guru, rekan-rekan siapa gitu yang bekerja di perusahaan yang pengen upgrade skill karyawan, bisa langsung hubungi Expert for Corporation gitu ya untuk bikin customize khusus gitu ya pelatihan buat perusahaan teman-teman semua. Nah ini ada banyak training programnya, cyber security, Microsoft Suite, kemudian deep technology, Internet of Things, dan macam-macam lainnya ya teman-teman. Nah ini beberapa contoh rekanan kita gitu ya yang sudah bekerja sama-sama kita. Ini contohnya ada Rumah Sakit Tulungrejo kayak gitu ya. Yang kemudian meminta diadakan pelatihan Excel gitu ya untuk karyawannya. Akhirnya kita buatkan pelatihan Excel untuk karyawan-karyawan di Rumah Sakit Tulungrejo. Jadi sekali lagi buat teman-teman rumah sakit, misalnya ada teman-teman yang pengen mengupgrade skill karyawan ya, biasanya di administrasi ya, bisa langsung join di Expert for Corporation. Juga ada nih SMK Wikrama Bogor gitu ya. Jadi buat guru-guru yang pengen upgrade skill siswanya gitu ya. Kita juga bekerja sama-sama SMK Wikrama di Bogor gitu ya untuk membuatkan pelatihan khusus Microsoft Excel untuk SMK-nya. Nah, jadi gitu ya Expert for Corporation. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen kepo-kepo bisa di Expert atau di Expert for Corporation. Oke, biar nggak lama kita langsung saja gitu ya. Kita panggil Kak Erika. Halo Kak Erika. Halo Kak. Wah, gimana nih Kak Erika? 1.000 orang yang join pada malam hari ini. Excited nggak ini buat sharing sesi malam hari ini? Sangat excited sih Kak. Soalnya banyak banget ya yang gabung ternyata dari kalangan fresh graduate, kemudian yang masih sekolah kayak gitu. Ada juga yang mau upgrade ini ya, skill juga gitu, yang udah profesional tapi juga ikut gitu ya. Ya, siap. Jadi tadi ya dari chat teman-teman semua Kak Erika baca tuh ternyata banyak nih dari berbagai kalangan gitu ya Kak Erika. Kayak gitu. Siap, excited nih Kak Erika. Nah, pertanyaannya apakah kita excited? Kayak gitu. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu dulu ya. Biar nanti teman-teman nggak tanya nih, Kak, presensinya di mana? Kak, presensinya di mana? Kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung di screenshot dulu gitu ya, teman-teman. Biar teman-teman nanti selama sesi webinar itu fokus ke webinarnya ya, jangan ke presensinya. Teman-teman bisa screenshot kayak gitu ya, atau nanti selama sesi webinar akan kami kirimkan linknya di kolom chat kayak gitu teman-teman. Pastikan namanya ditulis dengan benar karena akan dicantumkan dalam sertifikat. Nah ini ada pertanyaan kemarin, pertanyaan-pertanyaan julid nih di media sosial. Alah nanti setelah ambil sertifikat pasti bayar. Enggak teman-teman. Untuk mini bootcampnya Expert, sertifikat kita akan berikan kayak gitu ya. Jadi tidak ada berbayar kayak gitu ya. Tapi tulis presensinya ya teman-teman dan pastikan namanya ditulis dengan benar. Siap. Oke, biar tidak lama-lama lagi gitu ya teman-teman. Ini kolom chat udah aku buka teman-teman. Jadi teman-teman bisa
tuliskan gitu ya, dari 1 sampai 100 berapa semangat teman-teman buat join di mini bootcamp bersama Kak Erika ini. Bisa tulis di kolom chat. 100, 10.000, 99, 79, wah, 10 juta. Suswakeh banget telure, nole kok telure, kayak gitu ya. Itu banyak banget. Berarti udah siap semua nih ya Kak Erika. Oke teman-teman, pinjam 100, nggak bisa pinjam 100 teman-teman. Oke, ya gitu ya. Oke, kayaknya udah siap semua. Ini aku izin untuk aktifkan kolom chat teman-teman, karena sekali lagi biasanya rame banget gitu ya, yang kemudian membanjiri kolom chat. Jadi aku izin untuk mematikan kolom chat terlebih dahulu. Dan nanti kalau ada pertanyaan gitu ya teman-teman, bisa langsung ke Menti. Nanti linknya akan kami share di kolom chat gitu ya teman-teman. Bisa langsung bertanya melalui kolom di Menti gitu ya. Langsung isi aja pertanyaannya di Menti nanti. Nanti kita akan baca di sesi Q&A. Begitu, mungkin itu aja dari aku. Kak Erika siap? Siap. Waktu dan share kalau gitu, aku berikan sepenuhnya ke Kak Erika. Silahkan Kak Erika. Baik, terima kasih Mas Farhan. Halo teman-teman semua. Halo Kak Erika. Jadi aku tak yang bisa ngomong nih. Waduh, yang lain nih lagi mau fokus ya itu ya. Iya. Sebelumnya ini ternyata ada juga yang gabung di YouTube ya Kak ya. Oh iya benar, aku Ternyata, lupa buat menyapa yang di aduh, YouTube. belum Halo teman-teman disapa yang di YouTube. YouTube. Halo teman-teman yang di YouTube. Nah, ini yang masuk di Zoom berarti orang-orang yang mungkin doanya lebih kenceng ya, gitu. Makanya bisa masuk di Zoom kayak gitu. Baik, ini ya aku izin untuk share screen. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Karena Zoom-nya juga rame gitu ya. Jadi mungkin Kak Erika baru persiapan juga untuk share screen. Mohon ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat Kak untuk ini PPT-nya? Sudah, tapi oke, siap. Oke, baik kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk malam ini kita akan membahas terkait dengan Introduction to Excel, Career Prospect of Data Analyst with Waduh, teman-teman, kayak ini Kak Erika ada kendala di koneksi ya. Nggak apa-apa teman-teman. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya. Kita tunggu Kak Erika gitu ya. Mungkin kalau sudah join lagi ya Kak Erika ya. Semoga nanti selama sesi bisa lancar terus. Halo Kak Erika. Halo, maaf ya karena ini sinyalnya tiba-tiba hilang-hilang. Siap Kak Gimana? Erika. Aman. Sudah lancar belum? Aman. Sudah. Ya. Ya, tadi sudah aku sebutin ya terkait dengan Introduction to Excel, Career Prospect of Data Analyst with Microsoft Excel. Nah, karena kita ini terkait introduction, jadi hari ini tuh kita ngupasnya dari kulit aja gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman yang upgrade skill atau terkait dengan pengolahan data yang lebih expert, bisa ikut di bootcamp-nya ID Expert yang diadakan setiap bulannya kayak gitu. Nah,
Kata orang sih kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kenalan dulu. Nama saya Erika Stari, biasa dipanggil Erika. Saya lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan tahun 2018. Eh, Kemudian pernah bekerja di Ninja Van Express ekspedisi. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu sebagai operator data analis. Dan sekarang sedang bekerja di staf Biro Sumber Daya Manusia Universitas Ahmad Dahlan. Nah, untuk malam ini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya sampaikan kayak gitu. Jadi slow aja gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau gimana nanti bisa di kolom chat gitu ya. Yang pertama terkait dengan pengenalan data analis. Nah, sebelum teman-teman kan ini kan ada yang dari fresh graduate, kemudian ada juga yang dari SMA kayak gitu kan ya. Nah, sebelum jadi data analis itu kita harus tahu gitu data analis itu apa gitu kan. Mungkin dari teman-teman terus habis itu nanti kita akan membahas terkait dengan prospek kerja data analis dan dilanjutkan oleh terkait dengan materi Excel sebagai tools seorang data analis, kemudian fitur-fitur yang biasa digunakan oleh seorang data analis, dilanjutkan dengan cara memulai karir dan meningkatkan potensi karir dengan menguasai Excel. Dan yang terakhir, hand-on gitu. Nah, yang pertama ini terkait dengan pengenalan data analis. Mungkin dari teman-teman bisa ini ya komen di chat gitu. Apa sih data analis menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa tulis di kolom chat ya, karena kolom chat sudah saya buka. Orang yang menganalisis data ya. Ya, orang yang menganalisis data kayak gitu ya. Itu salah satu poin penting gitu ya. Analisisnya seperti apa? Nah, itu nanti kita lanjutkan di materi setelah ini kayak gitu. Nah, sebenarnya permasalahan dengan data analis itu dimulai ketika perusahaan, salah satunya misalnya marketplace itu Shopee, Lazada, kemudian mungkin kayak tempat kerja aku yang dulu itu Ninja Van Express atau JNT gitu ya, itu mempunyai data-data gitu. Kalau zaman dulu kan data-data itu biasanya direkap di kertas ataupun mungkin mereka sudah pakai komputer tapi rekapannya pakai Excel kayak gitu. Nah, data-data ini dulunya itu tidak digunakan gitu. Ibarat kata cuma direkap aja gitu kan. Akhirnya data ini tuh menjadi sesuatu yang tidak bernilai gitu. Data-data ini menjadi sampah data gitu dan tidak bermanfaat untuk kedepannya prospeknya seperti apa kayak gitu, nggak ada artinya gitu. Kemudian muncullah ide dari mungkin perusahaan-perusahaan tahu dengan perkembangan zaman ya sekarang yang eranya teknologi, akhirnya harus dimanfaatkan nih data-data yang ada, data-data yang sudah direkap, jadi tidak terbuang sia-sia. Seperti caranya dianalisis, kemudian mungkin diinterpretasikan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini peran dari data analis. Dia mengubah suatu data yang awalnya tidak bernilai menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat kayak gitu. Nah, contohnya apa sih kayak gitu kan? Contohnya itu seperti analisis kinerja suatu sumber daya manusia gitu di perusahaan. Gimana sih sumber daya manusia di sini? Apakah kerjanya itu efektif atau enggak kayak gitu? Atau mungkin kalau di perusahaan ataupun marketplace biasanya mereka itu analisis customer kayak gitu. Polanya seperti apa kayak gitu. Nah, analisis-analisis tadi itu bisa bermanfaat untuk seorang CEO ataupun manajer untuk membuat keputusan di masa depan kayak gitu.
mereka bisa, oh ternyata kalau polanya seperti ini, nanti kita marketingnya seperti apa ya gitu. Misalkan customernya suka nih terkait dengan baju-baju merek brand A kayak gitu. Wah, berarti kita mungkin tingkatkan lagi promosinya biar lebih profitnya lebih banyak kayak gitu. Nah, itu peran dari data analis yang bisa untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang gitu. Nah, prospek kerjanya sendiri seorang data analis itu sebenarnya menjadi suatu pekerjaan yang permintaannya tinggi kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga kenal dengan salah satu platform untuk nyari kerja, LinkedIn. Itu aku juga dulu mencari pekerjaan di situ gitu. Banyak juga luar negeri, maksudnya perusahaan luar negeri yang menawarkan pekerjaan via WFH gitu. Jadi bisa dikerjakan di mana aja untuk seorang data analis. Kadang kalau di luar negeri itu namanya data entry kayak gitu. Kemudian, nah, data analis ini juga sangat diperlukan di suatu perusahaan karena apa? Eranya kan sekarang big data. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan zaman sekarang, apa-apa itu data karena kita pun sebagai ini ya, mungkin juga customer juga ya, sering check out dan sebagainya. Kita pakai HP kayak gitu, informasi-informasi itu berupa data gitu. Nah, data ini kalau dibahasakan sekarang itu katanya new oil. New oil itu artinya apa ya? Minyak gitu. Minyak itu kalau misalkan didiamkan, dia itu tidak berarti apa-apa gitu. Tapi ketika minyak ini bisa untuk mengolah makanan, seperti untuk menggoreng kayak gitu, terus habis itu gorengan itu bisa kita makan, itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna, lebih berarti. Sama dengan hanya suatu data. Ketika data itu bisa kita olah, kemudian kita cleansing, mungkin datanya banyak bisa dibersihkan, kemudian bisa dianalisis, kemudian bisa divisualisasikan, data itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai kayak gitu. Selain itu, gaji dari seorang data analis pun relatif tinggi gitu. Dari rank 6 juta sampai 15 juta tergantung dengan pengalaman dan terutama skill yang dimiliki seorang data analis sendiri gitu. Nah, di sini Excel sebagai tools seorang data analis. Kenapa harus Excel gitu? Kenapa nggak Python? Kenapa nggak R kayak gitu? Kenapa nggak bahasa pemrograman yang sering di branding gitu? Sebenarnya Excel ini merupakan aplikasi yang sudah powerful ya, dapat diandalkan sebagai aplikasi untuk menganalisis data, menyimpan data, dan beberapa fiturnya itu sudah bisa untuk kita gunakan untuk analisis suatu data. Contohnya sih, misalkan data penjualan, kita juga bisa pakai Excel untuk analisisnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan itu juga masih banyak yang menggunakan Excel karena dia praktis dan mudah dipakai. Kita pun familiar dari sejak SD itu atau SMP ya. Kalau dulu zaman aku ya itu tuh SD udah ada komputer, pengenalan Excel mungkin sederhana aja, penjumlahan kayak gitu. Lama kelamaan sekarang Excel juga semakin berkembang sampai bisa juga untuk pembuatan dashboard. Nah, itu bisa melalui Excel. Jadi ini salah satu tools yang bisa digunain oleh seorang data analis. Excel sendiri itu mempunyai apa ya, tingkat powerfulnya yang tinggi gitu. Kalau teman-teman bisa belajar lebih dalam kayak gitu. Dan data di Excel itu bisa menampung 1 juta baris kayak gitu. Kemudian fitur-fitur yang biasa digunakan oleh seorang data analis. Ini ada 4 fitur ya teman-teman yang
ada di PPT. Yang pertama ada sort, filter, kemudian pivot table, dan Power Query. Nah, ini nanti akan ada hand-ons-nya. Jadi kalau sort itu untuk mengurutkan data. Sebenarnya yang fitur-fitur ini mungkin teman-teman juga sudah familiar untuk yang mungkin udah profesional ya kayak gitu. Terkait dengan sort, filter, pivot table, dan Power Query. Nah, mungkin langsung aja ke yang slide selanjutnya, yaitu cara memulai karir dan meningkatkan potensi karir dengan menguasai Excel. Gimana sih cara memulai karirnya? Ya, kayak gini tuh sebenarnya teman-teman sudah salah satu bentuk apa ya, usaha teman-teman untuk bisa memulai karir gitu. Salah satunya belajar. Terus kedua, mungkin bisa ikut bootcampnya Expert ID kayak gitu ya, yang nanti lebih mendalam gitu. Kalau ke sekarang mungkin kulitnya, nanti kalau ikut yang intensif lebih bagus karena bakal ada suatu kasus-kasus yang bisa untuk teman-teman pelajari setiap hari dan itu bisa jadi portofolio kalian untuk presentasi waktu interview kayak gitu. Nah, untuk meningkatkan potensi karirnya sendiri itu ya walaupun sudah mungkin bekerja sebagai data analis gitu, bukan menutup kemungkinan untuk berhenti belajar gitu. Malah biasanya akan ada banyak ini ya, fitur-fitur mungkin akan bertambah gitu. Seiring berjalannya waktu, pasti Excel juga akan terus-menerus upgrade. Nah, kita sendiri sebagai seorang, ya kalau anak-anak data itu sering ini ya, harus upgrade juga gitu terkait dengan apa ya, skill-skill kayak gitu. Mungkin Excel, habis Excel nanti beralih ke program-program yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya Excel itu sudah cukup untuk teman-teman belajar logika dan sebagainya kayak gitu. Nanti kalau misalkan pengen pindah untuk belajar pemrograman yang lain, itu akan jalan gitu ketika Excel-nya sudah bisa. Dan selanjutnya ada hand-ons. Mungkin teman-teman juga udah dikasih ini ya, Excel dari admin ya. Sudah belum? Bisa dibuka mungkin ya. Sudah Kak. Jadi silakan teman-teman buat teman-teman yang mau prepare buat hands on gitu ya, langsung bareng-bareng latihan sama Kak Erika bisa Ya. langsung menggunakan file yang udah di-share sama rekan-rekan expert kayak gitu ya. Dan kemudian buat teman-teman yang nanti mungkin kesusahan ngikutin gitu ya, karena ini juga waktunya terbatas gitu ya teman-teman, tenang aja, nanti ada rekaman yang akan kami share kayak gitu ya. Jadi teman-teman pun nanti ketika sesi hands on ternyata terlalu cepat ya gitu ya, nggak usah kemudian takut, teman-teman bisa ngelihat dari rekamannya kayak gitu ya. Kemudian saya mungkin sebelum masuk ke hands on Kak Erika mungkin bisa persiapkan dulu sekaligus share screen. Aku pengen sampaikan nih teman-teman, jangan coret-coret layar ya. Sekali lagi teman-teman itu kalau coret-coret layar, namanya teman-teman tuh muncul di screen teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini kan banyak banget orang ya, kita saling respect kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman yang mahasiswa atau yang lagi fresh graduate kemudian coret-coret, hati-hati ya teman-teman. Karena kan juga banyak rekan-rekan profesional, jadi bisa aja nih teman-teman kena titik gitu ya. Oh ini ada orang nih yang kayak gini gitu, attitude-nya nggak bagus kayak gitu-gitu. Jadi jangan coret-coret ya teman-teman. Terima kasih. Oke, ini lagi share screen ya Kak Erika. Halo Kak Erika. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ini sepertinya ada kendala jaringan dari Kak Erika. Kita tunggu sebentar. Jadi setelah ini akan ada sesi hands-on. Jadi teman-teman yang mau langsung latihan bareng Kak Erika, bisa langsung dibuka filenya di Excel kayak gitu ya. Tapi tenang aja kalau misalnya nanti teman-teman nggak bisa mengikuti gitu ya karena terlalu cepat, nggak usah khawatir karena ada
rekaman yang akan di-share oleh tim expert kayak gitu ya, kurang lebih H+1 sampai H+3 ya, kayak gitu. Oke, ini Kak Erika kayaknya ada isu jaringan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, Kak Erika sudah join ya ke waiting room. Mungkin kakak dari expert, hostnya bisa jadikan Kak Erika jadi host terlebih dahulu. Oke. Halo Kak Erika. Halo Kak, maaf ya. Ini kelempar lagi dari Zoom. Siap. Aman Kak. Maaf ya teman-teman. Baik, aku share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak Erika. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, ini tadi karena aku udah ini ya jelasin di awal, ada beberapa fitur yang akan kita pelajari. Yang pertama ada sort, kemudian nanti ada filter, kemudian ada pivot table, power query, dan nanti di akhir ada latihan buat teman-teman. Nah, fitur sort gitu ya. Maaf. Fitur sort ini salah satu yang dulu aku sempat gunain juga untuk mengurutkan data-data kayak gitu ya. Nah, di sini ada sedikit contoh sampel untuk teman-teman ya gitu. Ini enggak yang banyak datanya kayak gitu. Daripada pusing kita ambil sampel aja. Misalkan kita mau sort ini ya, waktu gitu. Dari waktu tercepat ke yang paling lambat gitu ya. Kita bisa klik di fitur data. Nah, di sini teman-teman bisa klik di yang sort and filter yang di sini. Nah, karena kita mau nge-sort yang waktu dari yang besar ke yang terkecil, kita bisa ubah yang bagian order. Nah, di sini yang besar ke yang kecil, large to small. Di sini kita bisa langsung sort aja. Nah, di sini akan tampil hasilnya. Di sini Ishak yang paling tertinggi. Kemudian sort juga bisa untuk dua kondisi gitu. Ketika kita pengen mengurutkan setiap pembalap, tapi dari waktu yang tercepat ke waktu yang paling lambat kayak gitu. Kita juga bisa pakai menu sort ini. Kita pilih tabelnya karena kita pengen dari pembalapnya dulu ya. Mungkin kita bisa urutkan dari huruf yang abjadnya A sampai Z, kemudian kita bisa copy, kemudian kita bisa urutkan waktunya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini ada dua kondisi. Tergantung teman-teman mau seperti apa dan kasusnya seperti apa di perusahaan kayak gitu, terkait dengan data yang teman-teman olah. Gitu. Nah, nanti akan bisa sortir di mana setiap pembalap itu akan ada waktunya dari yang besar ke yang terkecil kayak gitu. Terus sort ini juga bisa mengurutkan dari warna-warna gitu ya teman-teman. Di sini warna biru itu mobilnya Chevy, kemudian yang kuning Honda dan seterusnya. Nah, ini kita bisa juga pakai menu sort untuk mengurutkan berdasarkan warnanya. Nah, misalkan karena ini warna itu ada di ini ya, di segala kolom, di tanggal juga ada kayak gitu. Jadi kita pilih salah satu aja. Misalkan aku pilih mobil, yang di sort on ini kita baru ganti
berdasarkan color-nya gitu. Misalkan kita pengen yang paling awal itu warna pink kayak gitu. Terus habis itu yang kedua warnanya yang hijau. Kemudian yang ketiga warnanya yang kuning, dan yang keempat warna yang biru gitu. Kita bisa langsung aja urutkan. Oke, nah nanti akan tampil hasilnya. Ini sudah urut. Kemudian ketika kita dapat data yang isinya itu beragam gitu ya. Dia ada angka, dia ada error kayak gitu. Ada teks juga kayak gitu. Ketika kita sort itu hasilnya apa sih kayak gitu ya. Itu ketika kita sortnya A to Z, A to Z, itu pasti urutannya angka, teks atau kata, kemudian ada false, true, error, kemudian sel kosong. Seperti note yang ada di Excel teman-teman. Kemudian yang kedua itu terkait dengan filter. Nah, ini juga waktu di ekspedisi sering banget main di filter-filter, karena kadang kalau di ekspedisi itu data yang pending yang mana kayak gitu, data yang sudah paketnya itu diterima kayak gitu, yang mana itu biasanya kita pakai menu-menu filter kayak gitu untuk pembersihan data. Nah, ini kita bisa kontrol shift bawah, kemudian pakai filter ini, menu filter. Nah, kita bisa klik tombol yang ada di salah satu header, contohnya di yang mobil. Misalkan kita pengen nampilin data yang mobil jenis Honda kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai menu filter. Kemudian misalkan mobilnya Honda, terus penjualannya ini kita mau urutin dari yang paling besar ke yang paling kecil kayak gitu ya. Kita bisa pakai sort large to small kayak gitu. Jadi kita bisa lihat data-data Honda, tapi kita juga nggak hapus data yang tadi, yang kayak CV dan sebagainya, mobil-mobil yang lain kayak gitu. Jadi itu salah satu kegunaan si filter ini. Selain itu juga kita bisa ini ya, filter berdasarkan ini angkanya kayak gitu. Misalkan kita mau filter penjualan yang lebih dari 20.000 gitu ya. Nah, kurang dari deh, less than, kurang dari 20.000 gitu kan. Nah, itu bisa juga pakai menu filter ini. Kemudian di pivot table. Nah, kemarin waktu sebelum masuk di Ninja itu ya, beberapa tes terkait dengan data analis, itu ada yang datanya itu disuruh membuat pivot table kayak gitu. Representasi dari, misalkan ada banyak data kayak gitu. Nah, kita disuruh buat pivot table-nya. Nah, ini aku hapus dulu. Nah, misalkan kita mau buat tabel ini menjadi sesuatu yang sederhana. Kita pengen produk di setiap wilayahnya berapa sih profitnya kayak gitu kan. Kita bisa pakai pivot table kayak gitu. Dengan cara kita bisa blok data yang ada di Excel, kemudian ke menu bentar, teman-teman. Insert. Menu insert di sini ada,
di sini ada pivot table. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini ada dua pilihan. Teman-teman mau di new worksheet atau existing worksheet. Kalau existing worksheet itu berarti sheet yang ada di tampilan sekarang kayak gitu. Kalau new worksheet berarti nanti akan ada sheet baru kayak gitu. Kalau biasanya lebih enaknya itu di sheet yang sekarang kayak gitu. Jadi kita bisa klik aja di salah satu kolom untuk menampilkan si pivot table. Nah, tadi kan kita pengen tahu profit setiap produk ya, berdasarkan wilayahnya gitu. Nah, kita bisa drag and drop di pivot table fields ini. Produknya kita bisa drag ke bagian rows. Nah, ini akan muncul produk-produk yang ada di data ini. Ini datanya kan banyak ya, teman-teman. Datanya banyak. Jadi, kalau di pivot table, dia akan menampilkan satu aja kayak gitu. Jadi, nggak double-double kayak gitu. Kemudian, berdasarkan wilayah ya, kita bisa drag kolom menu yang wilayah ke bagian kolom. Nah, ini akan tampil sebagai kolom. Kemudian untuk profitnya, nah kita bisa drag di bagian value. Ini akan menampilkan jumlah dari profit di setiap produknya. Aspen berapa, kemudian di wilayah apa. Di pivot table ini juga sangat keren gitu ya. Dia bisa menampilkan grand totalnya berdasarkan kolom maupun barisnya kayak gitu. Selain itu juga misalkan ini di value ini bisa kita ubah juga. Kalau ini kan jumlah total profit, kita bisa juga ganti. Misalkan pengen tahu rata-ratanya gitu, kita bisa ganti jadi average kayak gitu. Kalau teman-teman kan mungkin yang dasar-dasar itu biasanya kita pakai sama dengan average kayak gitu ya. Kalau dipakai power pivot, maksudnya pivot table kayak gitu, kita bisa drag and drop kayak gitu. Nggak perlu pakai rumus kayak gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Power Query. Kenapa di bagian Power Query ini kosong? Karena kita bakal ambil data. Jadi keuntungan Excel sendiri itu ketika kita punya data-data Excel banyak gitu ya, kita bisa gabungin, tapi dengan pengecualian datanya itu kolomnya sama kayak gitu. Kita bisa ke menu data, bagian get data. Nah, karena aku itu tadi datanya aku jadiin satu folder, jadi aku get datanya itu by folder. Kalau teman-teman tadi Excel berarti dijadiin aja satu folder atau bisa juga pakai yang pilihan Excel kayak gitu. Bisa di open. Nah, ini ada data 1, ada data 2. Ini bisa kita jadiin satu. Nah, ini kita juga bisa lihat tampilan data-datanya. Kegunaan Power Query ini juga bisa untuk cleansing data. Karena misalkan ini tadi kan berdasarkan ini ya, data itu diperoleh dari mana, ini ada data 1 sama data 2. Nah, ini karena kita nggak perlukan, kita bisa hilangkan aja, kita hapus kayak gitu. Tapi yang bagian deskripsi ini ada beberapa harusnya dipisah-pisah ya. Ada nama, ada juga tanggal, kemudian ada wilayah gitu. Nah, ini kita bisa pakai fitur-fitur yang ada di Power Query. Mungkin di sini contoh datanya ini ya, masih
ini polanya sama gitu. Ini dipisahkan dengan garis miring. Tapi kadang ada juga yang pemisahannya itu beda-beda. Nah, itu nanti bisa kalian explore lagi atau ikut ke di nanti intensif bootcamp-nya Expert ID kayak gitu. Nah, ini data ini kita bisa split untuk memisahkan nama, tanggal, dan wilayahnya. Pakai apa? Kalau di sini ada beberapa pilihan, kalian bisa pilih by delimiter. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada kolon, koma, equal sign, semikolon, space, tab, dan bisa juga custom kayak gitu. Kalau di sini karena nggak ada ya untuk garis miring, jadi kita bisa custom. Kemudian kita klik untuk pemisahannya, kita pilih bagian left yang paling kiri. Karena ini sama ya, data ke bawah ini sama. Antara nama dan tanggal ini dipisahkan sama garis miring. Kita bisa langsung oke. Nah, ini datanya ke bawah, namanya sudah bersih gitu. Nggak jadi satu sama yang tanggal dan wilayah. Begitupun juga nanti untuk yang tanggal dan wilayah ini. Kita juga bisa pakai delimiter, custom, kemudian kita pakai garis miring untuk pemisahnya. Kalau ini yang paling kanan. Karena ini tanggal dan wilayah itu dipisahkan yang paling kanan gitu garis miringnya. Jadi jangan sampai salah dalam memilih split add-nya gitu. Nah, kalau dilihat dari data ini kan tanggalnya masih dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi ini yang di pojok ini mengindikasikan jenis-jenis datanya. Oh, ini berarti kalau ABC kayak gini berarti teks kayak gitu. Nah, kalau ini kan masih dalam bentuk tabel ya. Dan ini bisa kita ganti untuk menjadi tanggal gitu. Bisa dirubah. Kalau misalkan datanya itu kadang di bagian ini sih, kalau penjualan, currency-nya kayak gitu. Kadang ke formatnya number, padahal itu harusnya rupiah, dolar kayak gitu. Gitu. Nah, untuk data yang sudah bersih itu bisa dikembalikan lagi ke data Excel dengan cara close and load di sini, close and load. Nah, ini datanya udah bersih. Teman-teman juga bisa dari data ini kalau mau dibikin pivot table juga bisa kayak gitu kan. Jadi data cleansing datanya pakai Power Query, kemudian untuk analisis datanya nanti pakai pivot table, itu nanti bisa jadi suatu dashboard kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada latihan buat teman-teman. Mungkin bisa ini pada buka Excel nggak ya? Gimana? Mungkin bisa komen di kolom chat. Nah, ini ya, aku kasih waktu 5 menit buat teman-teman coba menampilkan yang pertama, buat pivot table untuk menampilkan pendapatan maksimal, minimal, terus rata-rata untuk setiap produk, itu 5 menit. Coba nanti kalau udah ada yang bisa menampilkan ya, itu bisa komen juga kayak gitu. Hasilnya seperti apa? Salah satunya aja nanti kita eksekusi juga di sini, akan saya olah juga di sini gitu. Biar tahu jawabannya seperti apa. Gimana teman-teman?
Oke, ini mungkin udah ada challenge ya dari Kak Erika gitu ya untuk latihan gitu ya. Teman-teman bisa coba buat pivot table sesuai dengan yang diinstruksikan challenge dari Kak Erika. Eh dan nanti akan kita bahas bentar ya Kak Erika ya terkait Iya. jawabannya kayak gitu ya. Jadi silahkan buat teman-teman yang lagi di depan laptopnya, lagi buka Microsoft Excel, bisa dicoba ya challenge dari Kak Erika ini. Nanti kalau udah ada yang bisa di ini ya, di chat room aja. Wah, ini Mas Roni nih udah gercep ya. Siapa lagi? Nunggu satu lagi. Kak Stefani boleh ditulis mungkin jawabannya di kolom chat. Makasih Kak Roni. Kak Irma, sudah Kak? Wah, sudah ya. Udah banyak yang bisa. Jadi langsung aja kita bahas gitu ya. Nah, ini kita sama kayak tadi ya. Bisa pilih datanya, kemudian pakai tab di insert, pivot table. Kita pilih salah satunya di existing worksheet ini ya. Terus kita pilih kolom yang untuk menampilkan si pivot table-nya. Oh, ininya. Ini tadi gimana cara menampilkan pendapatan di setiap produk. Nah, kita pilih dulu produknya di rows, ya kan? Kemudian kita mau tampilkan profitnya. Ini kan yang diminta maksimum, minimum, dan rata-rata. Ya, tadi karena udah dibahas juga kan, kalau di value ini menampilkan data-data yang perhitungan gitu. Dan kita bisa pilih salah satu menunya, misalkan tadi pertanyaannya maksimal, berarti kita pilih aja max kayak gitu. Kemudian ini kita juga bisa drag lagi untuk menghitung minimum profitnya. Dan yang terakhir itu untuk rata-rata pakai average kayak gitu. Nah, ini tadi siapa ya yang udah? Oke. Oh, oke ya. Ini Kayaknya kalau ada yang jawabannya mungkin berarti banyak ya Kak ya. Karena kan iya, produknya juga ada lebih dari satu kayak gitu ya. iya. Mungkin bisa dikonfirmasi nih buat teman-teman yang betul siapa, bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Ada yang betul nggak nih ngerjainnya sama? Kalau ada yang betul ketik saya. Wah, betul aku betul. Oke, oke, oke. Betul-betul kayak Ipin-Ipin ya ini. Jadi betul-betul, wah saya betul. Langsung bisa. Nanti ini kan untuk tampilan ini ya, yang di bagian pertama. Nah, yang kedua nih, terkait dengan memperlihatkan unit untuk setiap bulan dan tahun, kemudian bisa ditambahkan untuk kontrol dua tabelnya nanti kayak gitu. Ini langsung aja aku bahas ya. Ketik ini kita bisa pakai sama aja, pakai data ini, kemudian di pivot table, existing. Nah, kita mau tampilin setiap bulannya.
Kalau bulan berarti kita pakainya date. Nah, kita bisa klik di sini. Kalau kita klik date di sini, itu akan muncul di kotak dialognya ini, kita mau berdasarkan apa gitu. Ada bulan, ada quarter, ada years. Karena di sini pengen tahu yang per bulannya, kita bisa pilih yang bulan kayak gitu, berdasarkan bulan. Kemudian untuk unitnya kita bisa drag di nah ini di bagian ini bagian value berapa sih unitnya kayak gitu. Kemudian kita pengen tahu per tahunnya kayak gitu. Berarti kita juga butuh tahun kayak gitu kan. Di bagian kolom. Nah, ini kita bisa tahu di 2013 di bulan Januari itu jumlah unitnya yang terjual berapa kayak gitu. Di 2014 berapa kayak gitu. Ini bisa jadi suatu dashboard ketika udah di ini ya, ibarat kata dikasih mungkin warna-warna yang beda kayak gitu. Nah, untuk tambahannya si pivot table ini kita juga bisa tambahkan slicer. Misalkan kita pengen nampilin berdasarkan produknya ya. Kalau produk udah misalkan unit gitu. Nah, di sini kita bisa klik di report connection. Nah, sisa slicer ini bisa diklik, kemudian akan menampilkan misalkan unit pertama itu maksimal profitnya itu berapa sih kayak gitu. Di pivot table pertama akan berubah, di pivot table kedua itu juga akan berubah kayak gitu. Atau di unit yang kedua kayak gitu dan seterusnya. Atau kalian pengen menambahkan slicer lagi berdasarkan tahun kayak gitu ya. Nah, ini kalian juga bisa, misalkan pengen tahun yang 2013 aja kayak gitu. Ini bisa diklik kayak gitu. Misalkan 2014 profitnya berapa. Karena ini tadi kan belum di ini ya, belum apa namanya diatur untuk dua slicer, jadi yang berubah hanya yang pivot table yang pertama kayak gitu. Oke. Mungkin udah itu aja sih Kak untuk hands-on-nya kayak gitu. Aku kembalikan ke Kak Farhan. Terima kasih Kak Erika ya atas materinya. Wah, tadi banyak banget ya teman-teman yang hands on dan bener. Sekali lagi keren banget ya teman-teman. Berarti pembelajar yang cepat banget dan keren kayak gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih ada salah nggak apa-apa, masih belum ketemu nggak apa-apa, tenang aja, nanti akan ada recordingnya. Teman-teman bisa belajar berdasarkan recording gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, terima kasih sekali Kak Erika atas materi yang luar biasa ya teman-teman. Tapi tenang aja gitu ya, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung diklik gitu ya di Menti gitu ya. Udah aku share juga untuk di kolom chat ya Mentinya. Kalau mau bertanya bisa langsung ke sana gitu ya, diisi pertanyaannya. Nah, sebelum kita ke Q&A teman-teman, aku izin buat menyampaikan informasi gitu ya terkait bootcamp-nya expert kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua 880 orang yang masih join di Zoom pada malam hari ini, buat teman-teman yang tadi gitu ya ngerasa wah cepat banget ya belajarnya, kayaknya aku perlu yang lebih intensif deh gitu ya. Aku pengen banget nih belajar Microsoft Excel untuk jadi data analis kayak gitu ya. Nah, teman-teman, expert tidak hanya punya mini bootcamp gitu ya. Kalau mini bootcamp kan terbatas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa join nih gitu ya di intensif bootcamp-nya
Expert gitu ya. Microsoft Excel for Data Analysis. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi Expert punya bootcamp intensif Microsoft Excel untuk data analisis. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, apa aja fasilitas yang diberikan di intensif bootcamp-nya Expert kayak gitu ya. Kalau mini bootcamp kan cuma sekali tok ya teman-teman. Nah, kalau di intensif bootcamp ini teman-teman akan dapat 8 sesi live gitu ya dalam 1 bulan. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman akan belajar bareng mentor-mentor kayak gitu ya. Itu 8 kali live class. Jadi kelasnya live via Zoom, bukan nonton video ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan mentornya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga dapat e-certificate gitu ya. Jadi teman-teman bakal dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini biasanya juga bisa jadi penguat gitu ya buat teman-teman apply kerja kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa meningkatkan portofolionya gitu ya, share di LinkedIn kalau aku habis ikut bootcamp nih, bootcamp untuk data analisis kayak gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman kalau belajar intensif bootcamp Microsoft Excel di Expert, teman-teman akan belajarnya tidak hanya teori, tapi project based learning. Jadi teman-teman akan diberikan tugas-tugas oleh mentor, gitu ya. Jadi yang akan menjadi project teman-teman, dan teman-teman akan punya portofolio dari project yang teman-teman kerjakan tadi. Jadi setelah teman-teman ikut bootcamp, tidak cuma dapat skill-nya aja, tapi teman-teman sudah punya portofolio, karena teman-teman akan bekerja, gitu ya, akan belajar berdasarkan project kayak gitu. Jadi ngikutin project kayak gitu. Kemudian affordable price. Tenang aja teman-teman, bisa dibandingkan dengan bootcamp live yang lain gitu ya. Teman-teman dapat harga yang sangat affordable, sangat-sangat terjangkau kayak gitu. Kemudian teman-teman juga akan dapat lifetime access untuk materi kelasnya dan recordingnya. Jadi ini teman-teman, ini menarik. Jadi walaupun kita 8 kali live selama 1 bulan, teman-teman tenang aja, teman-teman bakal dapat materi kelasnya. Jadi PPT, kemudian materi-materi Excel-nya itu akan dikasih ke teman-teman. Dan juga teman-teman juga akan dapat rekaman dari sesi Zoom-nya. Jadi kalau teman-teman ngerasa, waduh aku tadi kayaknya ketinggalan deh materi pelajaran ketika bootcamp, tenang aja, ada rekamannya. Misalnya teman-teman nggak bisa hadir bootcamp-nya karena ada kesibukan lain kayak gitu, tenang aja, ada rekamannya kayak gitu. Dan itu lifetime teman-teman, nggak sebulan, nggak 2 bulan, tapi lifetime. Gitu. Terus teman-teman kita juga akan belajar dari mentors yang ahli di bidangnya, juga top companies kayak gitu ya. Jadi nanti kita juga akan spill siapa sih mentornya. Dan untuk yang level ini teman-teman, ini sangat beginner gitu ya. Jadi sangat ramah untuk pemula. Teman-teman akan belajar dari yang dasar, dari yang basic sampai advance kayak gitu teman-teman. Jadi dari yang dasar sampai kemudian yang advance kayak gitu teman-teman. Jadi bisa banget nih kalau misalnya tertarik belajar Microsoft Excel untuk data analisis, bisa join langsung gitu ya di bootcamp-nya Expert ini. Dan kita sudah ada 2.500 ya, kalau yang terupdate tadi 3.200-an gitu teman-teman. Nah, karena 1 bulan 8 sesi gitu ya teman-teman, itu dikerjakannya 2 hari dalam 1 minggu. Jadi setiap hari Rabu dan Jumat, kelasnya malam hari, jam 7:30 sampai 9:30. Jadi durasinya 2 jam. Jadi tidak mengganggu jam kerja teman-teman, tidak mengganggu jam kuliah kayak gitu ya. Teman-teman bisa join setiap hari Rabu dan Jumat selama 8 kali sesi dan dilakukan dalam 1 bulan. Startnya kapan? Untuk batch yang ke berapa ini? Sorry, belum kebaca. Batch ke-16 itu startnya akan dimulai di 15 November 2023. Harganya berapa teman-teman? 299.000 aja. Tapi tenang aja, nanti akan ada diskon khusus untuk peserta webinar atau peserta mini bootcamp pada malam hari ini. Tunggu ya. Terus skill apa yang akan dikuasai? Tentu Excel fundamentals gitu ya teman-teman, dasar-dasar Excel. Kemudian manipulasi data, tabel, fungsi tabel, if function, indexing, VLOOKUP, pivot table seperti yang tadi ya. Kemudian conditional formatting lebih lengkap lagi kayak gitu. Soft skill-nya juga dapat teman-teman. Teman-teman bakal dapat problem solving, attention to detail jadi lebih detail. Kemudian ada analytical thinking, kemudian ada time management, juga ada communication skill. Kenapa ada communication skill? Karena ya teman-teman akan mempresentasikan project yang dilakukan oleh teman-teman tadi kayak gitu. Nah, ini mentor dari bootcamp Microsoft Excel-nya Expert teman-teman. Jadi ada 2 mentor teman-teman di batch 16, yaitu ada Kak Perdana Suteja Putra atau Kak Dana. Ini salah satu favorit kita gitu ya, mentor favorit kita.
Beliau dulu praktisi di Accenture ya, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau tahu perusahaan Accenture gitu ya, beken banget gitu ya. Beliau Accenture. Kemudian sekarang berkarya sebagai dosen teknik industri di Telkom Surabaya. Kemudian mentor kedua juga nggak kalah keren gitu ya. Ada Kak Arya Dimas Suprayitno, Kak Arya, ini juga terkenal banget teman-teman. Kalau bawain materi asik-asik kayak gitu ya. Beliau memang Associate Microsoft Office Excel Trainer kayak gitu. Jadi memang spesifik trainer untuk Microsoft Excel kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang juga menjadi Research and Data Analyst Assistant kayak gitu. Itu ya mentor-mentor kita. Kemudian kurikulumnya seperti apa? Selama 8 sesi itu kita belajar apa aja sih kayak gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman, di sesi pertama gitu ya, bersama dengan Kak Dana, kita akan belajar introduction, pengenalan terhadap dasar-dasarnya Microsoft Excel kayak gitu. Jadi benar-benar dari dasar teman-teman. Misalnya Excel tuh kayak gini, sebuah aplikasi, kemudian kolom itu namanya apa, sel itu apa, baris itu apa. Kemudian setiap tools yang ada di atas tuh dijelaskan kayak gitu ya. Setiap fungsinya yang ada di atas tuh apa, bar-barnya, toolbarnya itu akan dijelaskan. Itu di sesi pertama. Sesi kedua itu akan playing with data gitu ya. Spesifiknya data cleaning teman-teman. Nah, ini mesti teman-teman berpikir, kenapa bermain sama data? Kenapa harus membersihkan data? Kayak gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, step-step menjadi data analisis tadi juga udah di-spill sama Kak Erika ya. Kita tuh perlu membersihkan data gitu ya. Kenapa perlu membersihkan data? Karena banyak data yang nggak oke, nggak bersih, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Mungkin teman-teman ngerasa nggak relate gitu ya, karena mungkin data yang dikerjakan masih 10, 20, 30. Tapi bayangkan kalau bekerja di korporasi gitu ya, kita bermain dengan ribuan data, 100 ribuan data, atau bahkan jutaan data, tentu perlu di-cleaning dulu datanya supaya lebih oke. Nah, itu kita belajar gimana sih cleaning data, kayak gitu. Itu di sesi yang kedua. Kemudian sesi ketiga, kita akan data formatting dan processing. Nah, setelah datanya dibersihkan, kita harus format dan proses datanya supaya bisa dimasukkan rumus, bisa dianalisis menjadi menggunakan pivot table. Kenapa? Karena data-data tadi ya, misalnya ada angka, semua kan nggak semua angka ya teman-teman. Nah, itu perlu diformat, perlu diproses terlebih dahulu. Itu di sesi yang ketiga. Kemudian sesi yang keempat, nah ini teman-teman, index match dan look up function ya. Jadi ada fungsi index, ini sangat biasa dipakai ya di dunia profesional. Juga look up ya, teman-teman tahu ada VLOOKUP, ada HLOOKUP gitu ya. Gimana sih nyari kata kunci tertentu spesifik di Excel kayak gitu. Nah, itu di sesi keempat. Kemudian di sesi kelima kita akan belajar working with data, calculating dan logical function. Nah, kemudian di sesi kelima kita akan mulai ke fungsi-fungsi matematika nih teman-teman. Mulai menghitung, mulai kemudian menambah, mengalihkan, membagi, dan lain sebagainya, fungsi-fungsi matematika, dan logical function. If gitu ya. Jadi misalnya jika seperti ini kayak gimana resultnya. Jika dan jika kayak gitu ya. Kalau enggak jika ini gitu ya, itu hasilnya apa. Nah, itu di sesi kelima. Kemudian di sesi keenam kita akan belajar ya, ini yang powerful banget tadi ya. Tadi baru di-spill sedikit gitu ya tentang pivot table gitu ya. Kita akan belajar full gitu ya 2 jam tentang pivot table. Bayangkan ya teman-teman teman-teman punya ribuan data, tapi bisa diolah demikian rupa, cepat banget dengan pivot table. Kemudian itu di pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7 akan ada data visualization atau visualisasi data. Tadi juga sempat disampaikan ke Erika ya. Tadi kita bisa menjadikan olahan data tadi menjadi dashboard atau kita pengen presentasi ke atasan kita kayak gitu ya. Itu menggunakan visualisasi data. Kenapa perlu belajar? Karena visualisasi data itu ada pakem-pakemnya teman-teman. Jadi nggak bisa ngawur kayak gitu. Misalnya mau mempresentasikan data tertentu, kita harus pakai grafik gitu ya. Grafiknya tuh nggak bisa ngawur kayak gitu. Nggak bisa cuma pakai pie chart terus gitu. Mungkin ada data yang lebih cocok menggunakan bar chart. Mungkin ada data yang lebih cocok menggunakan grafik. Bisa aja data yang menggunakan scatter. Nah, itu menggunakan data visualisasi. Dan pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang data analysis dan reporting-nya gitu ya. Nah, ini pertemuan ke-8. Analisis data dan bagaimana mereportnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman gitu ya, kita Expert itu ada 3.271 peserta sampai September kemarin gitu ya. Sekarang sudah Oktober, jadi angkanya sudah bertambah gitu ya. Jadi teman-teman yang mau join nggak perlu ragu gitu ya, karena Expert sudah ada 3.271 peserta bootcamp-nya. Nah, ini kata alumni ya teman-teman. Lihat kata alumni. Ini Excel batch 7.
bootcamp-nya bermanfaat banget, baik dari segi materi dan final project-nya yang menantang dari Kak Rika. Jadi teman-teman, materi sama ada project base-nya, seperti yang aku sampaikan tadi ya. Terus ada Kak Jeff Siwapurba mengatakan Great Excel Bootcamp for the beginners, worth the price, kayak gitu ya. Jadi memang sekeren itu kayak gitu ya, dan setimpal dengan harga yang dibayar kayak gitu. Kemudian penjelasan mentor mudah dipahami, materi interaktif, bahkan ada sesi Q&A yang unlimited gitu. Jadi sesi kalau mau tanya-tanya sama mentor unlimited gitu. Terus pembelajarannya sistematis dan mudah dipahami untuk pemula. Nah ini teman-teman, sekali lagi teman-teman mesti juga berpikir, kenapa kok harus ikut bootcamp? Nah salah satu keunggulan ikut bootcamp adalah pembelajarannya itu sudah sistematis gitu ya, sudah diurutkan, sudah terstruktur. Beda kalau kita belajar sendiri. Kalau belajar sendiri lewat YouTube, free source kayak gitu ya, ya bisa aja gitu ya. Banyak banget yang belajar otodidak. Tapi biasanya kita less komitmen gitu ya, komitmennya nggak terlalu banyak kayak gitu ya. Terus juga nggak sistematis belajarnya. Di bootcamp kita belajar secara sistematis. Terus testimoni-testimoni ada juga dari mahasiswa ITS kayak gitu ya, Kak Naufal Arik kayak gitu ya. Bootcamp-nya sesuai harapan, sangat membantu buat belajar pengolahan data di Microsoft Excel, mahasiswa. Ada juga rekan-rekan profesional, PPIC PT Sari Enesis Indah ya, Kak Kristina Retno. Kurikulumnya lengkap, mentornya juga bisa memfasilitasi pemula sekalipun, kayak gitu. Terus ada juga dari Kak Maria ya, Operation Staff di Staffing Group. Beliau mengatakan lebih murah dari bootcamp lain gitu ya. Tapi ilmu yang diberikan full selayaknya bootcamp jutaan. Nah, ini banyak banget yang ngasih testimoni kayak gini ya. Jadi memang harganya murah, tapi fasilitasnya bisa dibandingkan ya sama bootcamp-bootcamp yang lain. Kayak gitu. Nah, ini kita intip ya teman-teman, gimana bootcamp di awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama persis, itu kurung, enter. Di sini kita bisa lihat, oh omsetnya naik terus nih. Kita bisa pilih periodenya, misalnya saya mau pilih Januari sama Februari doang gitu kan, jadi dia otomatis ikutin. Ya tadi ya, cuplikan trailer bootcamp bersama dengan expert. Nah ini juga teman-teman, tadi portofolio yang aku sampaikan ya, ini ada Kak Dewi yang kemudian nge-share portofolionya setelah mengikuti bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis di Expert, gitu ya, di-share di LinkedIn kayak gitu ya. Jadi beliau meng-share gitu ya, oh ini loh yang udah aku buat gitu ya. Nah kurang lebih portofolio yang di-share kayak gitu ya, itu seperti ini. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung cek langsung ya ke LinkedIn-nya Mbak Dewi Budaya, dan kemudian kepo-kepoin gitu ya, pengalaman belajar di Expert. Beliau alumni Expert batch 12 kayak gitu ya. Sekarang sudah batch 16 teman-teman. Nah, apalagi yang ditunggu teman-teman gitu ya buat teman-teman yang mau belajar bareng Expert. Nah, ini spesial ya teman-teman. Ada info spesial gitu. Jadi ada diskon khusus untuk peserta mini bootcamp malam hari ini kayak gitu ya. Jadi khusus untuk 8 peserta aja gitu ya. Buat teman-teman khusus 8 peserta webinar malam hari ini atau khusus peserta 8 peserta mini bootcamp malam hari ini gitu ya, teman-teman bisa dapat diskon 100.000. Jadi yang harganya awalnya 299.000 gitu ya, karena teman-teman join di mini bootcamp, teman-teman hanya perlu berinvestasi sekitar 199.000. 199.000 aja teman-teman bisa dapat fasilitas live bootcamp 8 kali sesi dalam 1 bulan teman-teman. Kayak gitu, dan teman-teman bisa ikut gitu ya, jadi kayak Kak Dewi Budaya gitu ya. Bisa sekeren Kak Erika tadi gitu ya, dalam menggunakan tools yang powerful dari Microsoft Excel. Caranya gimana? Teman-teman tinggal chat Excel ke CRM Expert atau admin WA Group, yaitu Kak Fatihah di 0812-878-0161. Ini udah ada yang ngechat ya, Kak Agus Salim ya, ikut. Nah, silahkan langsung ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, kalau dari bulan yang lalu ya, itu yang chat banyak banget gitu ya, sekitar 50-an orang yang kemudian tertarik untuk mengambil diskonnya gitu ya. Jadi ini memang agak sedikit war ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mau langsung menghubungi
mau mendapatkan diskonnya 100.000 karena terbatas gitu ya, teman-teman bisa langsung menghubungi CRM kami kayak gitu. Karena diskonnya terbatas sekali lagi teman-teman, langsung aja bisa work kayak gitu ya untuk mendapatkan diskon ini kayak gitu. Kak Fadul, nanti aku daftar kalau sudah gajian ya. Nah ini jangan nunggu kayak gini, karena biasanya habis nih. Nah mendingan langsung chat dulu kayak gitu ya, amankan diskonnya dulu. Nah nanti bayarnya gimana? Nanti biar langsung diarahkan sama Kak Fatihah kayak gitu. Siap. Oke, kita masuk ke sesi Q&A bersama Kak Erika. Kak Erika, halo. Halo Kak. Siap. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak Erika. Aku izin untuk share screen lagi ya. Boleh Kak. Sudah kelihatan Kak Erika? Sudah. Nah, ini mungkin tadi juga sempat dijawab ya sama Kak Erika ya, atau udah dijelaskan. Tapi kita baca, kita ulang gitu ya. Dari Kak Intan, kebetulan saya bekerja sebagai staf kantor selama kurang lebih 3 tahun. Mohon izin bertanya Kakak cantik, ya ada Kakak cantiknya di sini. Apa aja step-step yang harus dilakukan supaya ilmu data analyst with Microsoft Excel semakin baik? Silakan Kak Erika. Baik, untuk Kak Intan ya. Dulu saya juga ini ya, pernah di posisi yang gimana sih cara menjadi seorang data analis gitu ya. Karena saya juga background-nya itu di matematika, jadi tertarik banget soal pengolahan data gitu. Nah, itu dulu ya caranya untuk bisa jadi data analis, salah satunya ikut bootcamp. Karena apa? Ya, yang sudah dijelaskan Mas Farhan tadi ya, pembelajarannya terstruktur. Ibarat kata, kalau kita ada rasa malas, itu tuh pasti, oh, aku ikut bootcamp harus benar-benar serius, karena itu tuh bisa untuk jadi portofolio. Karena kan ketika mau daftar pekerjaan, itu biasanya disuruh presentasi gitu. Apa sih yang udah kamu olah datanya kayak gimana kayak gitu. Nah, ketika kita udah punya portofolio itu lebih baik kayak gitu. Dengan cara ya di situ juga kita akan diajari, dibimbing oleh mentor dari yang dasar sampai yang hasilnya itu ke visualisasinya kayak gitu. Mungkin itu sih Kak. Jadi sering-sering latihan, banyakin belajar di kasus-kasus kayak gitu. Siap. Terima kasih Kak Erika ya. Ya, aku sepakat sih sama yang disampaikan Kak Erika ya, teman-teman. Jadi kita ini bisa belajar dari manapun, dari banyak sumber, teman-teman. Kayak gitu ya, bisa dari free source, kayak gitu ya, bisa belajar sendiri dari buku, kayak gitu ya. Like orang-orang zaman dulu belajar di buku kayak gitu. Atau sederhana teman-teman bisa ikut bootcamp. Dan salah satu keunggulan ikut bootcamp adalah ya tadi teman-teman jadi punya teman buat belajar bareng gitu ya. Jadi ketika ada teman lebih termotivasi tentunya. Terus yang kedua, teman-teman belajarnya terstruktur kayak gitu ya. Jadi ada penelitian juga nih teman-teman. Kalau kita sudah menjadwalkan apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Kalau teman-teman baca buku Atomic Habit itu kan, itu cenderung akan lebih komit gitu ya kita dalam melakukan hal tersebut kayak gitu. Dibandingkan dengan yang tadi cuma ya tidak dijadwalkan. Nah, salah satu keunggulan bootcamp ya terstruktur dan dijadwalkan. Kemudian ketiga, teman-teman bisa langsung berinteraksi, belajar dari mentor dengan case-case yang ada di dunia profesional. Gitu ya. Kapan lagi teman-teman punya kesempatan buat networking ya? Sekali lagi alumni kita teman-teman. Jadi peserta bootcamp kita itu nggak cuma fresh graduate ya, tapi juga profesional yang pengen upgrade skill-nya. Kapan lagi kita langsung bisa kenalan gitu ya, profesional satu dengan profesional yang lain, atau dengan tadi mahasiswa atau fresh graduate dengan profesional kayak gitu. Jadi momen yang luar biasa kayak gitu. Jadi buat teman-teman silahkan ya, mau belajar dari manapun boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman cocok dengan pembelajaran yang ada di Excel, yuk kita belajar bareng, kita upgrade skill kita bareng expert kayak gitu. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya mungkin. Ini mungkin yang ini ya Kak, karena di bold nih, ini kayaknya harus kita di caps lock semua ya. Jadi kita harus baca nih. Kak, apakah kita harus hafal rumus Excel? Mohon dijawab ya Kak Trims, Kak Wahyudi, Bayuwangi. Nah, monggo Kak Erika. Baik Mas, ini menarik ya teman-teman.
apakah harus dihafal semua gitu. Kalau hafal semua itu kemungkinan besar itu ya aku sendiri itu nggak hafal teman-teman. Karena apa namanya, kita kan bekerja nggak kayak ujian ya, yang harus apa, nggak boleh baca buku atau nggak boleh browsing di internet kayak gitu. Nah, kita boleh, maksudnya nggak harus hafal. Cuma kalau kita udah sering berlatih kayak gitu ya, udah sering menggunakan, nah itu tuh lama-lama akan ini hafal sendiri kayak gitu. Ibarat kata kayak sum, average kayak gitu kan rumus-rumus dasar yang sering digunakan ya. Jadi otomatis akan nancep aja gitu di eh, maksudnya pas kita ngerjain task-task kayak gitu. Kalau memang nggak hafal bisa kita search. Karena aku sendiri kalau misalkan ngolah data dan kebetulan aku nggak tahu ini, oh pakai apa ya, if-nya yang kayak gimana ya, kayak gitu. Karena kan banyak banget formula-formula yang ada di Excel kayak gitu. Dan nggak semuanya harus dihafalkan. Karena kan pusing ya kalau kita harus menuntut diri untuk hafal kayak gitu. Kita nggak ada batasan untuk browsing juga kayak gitu. Mungkin itu sih Kak Farhan. Siap, Kak Erika. Tadi ya, aku sepakat juga sama yang disampaikan Kak Erika gitu ya. Itu pas banget gitu ya. Apakah perlu dihafal? Tentu bagus kalau kita bisa hafal. Tapi kalau misalnya nggak hafal pun nggak apa-apa. Yang penting kita paham setiap tools itu fungsinya apa. Kayak gitu ya mungkin ya Kak. Jadi kita paham gimana sih menggunakan toolsnya. Sekali lagi ya teman-teman, rumus di Excel itu kan sebuah alat gitu. Kalau misalnya kita tahu fungsi dari alat tersebut, kita tentu bisa mengerjakannya dengan baik kayak gitu teman-teman. Dan mungkin ini sekali lagi ya teman-teman, untuk tips buat teman-teman ya, kenapa kok teman-teman harus ikut bootcamp gitu ya, belajar bareng mentor kayak gitu ya. Mungkin itu saranku ya. Karena kadang-kadang mentor itu punya cara cepat gitu ya, menggunakan rumus-rumus yang lain kayak gitu. Jadi misalnya ada rumus A, tapi ternyata ada rumus B yang lebih cepat kayak gitu. Nah, itu bisa aja kita dapat dari mentor kayak gitu, karena berdasarkan experience yang mereka punya kayak gitu. Tadi contohnya Kak Erika ya, Kak Erika bisa bikin average, itu ya bisa manual satu-satu average kayak gitu. Itu rumus pertama. Tapi kalau teman-teman pakai pivot table, rumus yang kedua kayak gitu ya, teman-teman bisa lebih cepat kayak gitu. Jadi mungkin nggak harus hafal, tapi harus paham fungsinya itu apa kayak gitu. Dan terus berlatih, kata Kak Erika. Oke, kemudian pertanyaan ketiga ya, dan mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa terbaca karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman. Jadi ini 3 pertanyaan. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain, bolehkah connect lewat LinkedIn ke Kak Erika? Boleh banget. Nah tuh, jadi Open. persilahkan ya teman-teman. Jadi nanti boleh silahkan connect ke Kak Erika kalau mau tanya-tanya juga sama Kak Erika. Nih, ada pertanyaan yang mungkin Kak Erika pengen pilih? Ini kira-kira tes awal gitu. Oh, mana Kak? Oh, ini nih. Oke. Ya, tes awal sebagai data analis itu apa? Sebenarnya tergantung dari perusahaan ya kayak gitu. Banyak juga yang minimal itu harus mungkin pemrograman harus bisa ya. Cuma ya kita karena masih awal gitu, kalau aku dulu pilih yang terkait dengan Excel kayak gitu kan. Pengolahan datanya masih Excel. Jadi kalau di Excel sendiri itu biasanya yang tadi Power Pivot, Power Query juga. Kemudian kalau di ekspedisi kemarin itu ya terkait dengan fitur-fitur formula kayak gitu. Cuma kan sebenarnya dari formula itu kita yang seperti yang dijelaskan Mas Farhan gitu. Ketika kita tahu kan formula fungsinya kayak misalkan average untuk rata-rata, kemudian sum untuk menjumlahkan kayak gitu. Itu kan rumus-rumus dasar. Ketika kita udah tahu dasarnya, kalau kita mau beralih ke pivot table yang tinggal drag and drop kayak gitu, kita tahu gitu. Oh, itu asalnya dari mana sebenarnya rumus di belakang itu kayak gitu. Makanya di situ tesnya yang terakhir terkait dengan penampilan dashboard yang isinya terkait dengan pivot table-nya tadi gitu, dibuat dashboard kayak gitu yang ada slicer-nya yang bisa diklik gitu kan. Kalau apa ya, CEO atau manajer kan pengennya langsung bentuk visualisasi ya yang mudah direpresentasikan gitu loh.
Gitu sih. Wah, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi ya memang setiap perusahaan kata Kak Erika tadi ya beda-beda kayak gitu. Memang tesnya beda-beda. Tapi teman-teman, ini dari Kak Erika tadi juga dapat. Kemarin juga pembicara mini bootcamp bulan lalu ya bilang kalau bahkan di level unicorn ya, startup hijau ya, teman-teman tahu, salah satu tesnya itu surprising itu Microsoft Excel kayak gitu teman-teman. Jadi Microsoft Excel memang kayak dasar banget ya untuk menjadi data analisis. Kalau teman-teman memang pengen jadi data analis gitu ya, bekerja di bidang itu, jadi menurutku start untuk memulainya ya ke Microsoft Excel sebelum teman-teman nanti belajar hal-hal yang lebih advance lagi kayak gitu ya. Tadi juga disampaikan ada yang diminta buat menggunakan pivot table, ada yang sampai dashboard kayak gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, sekarang kita di zaman upgrade skill kayak gitu ya. Karena mungkin yang diajarkan di kuliah itu beda dengan apa yang terjadi di realita kayak gitu. Kita di zaman yang teknologi naik terus kayak gitu teman-teman. Tuntutan banyak banget. Nah, bisa aja atasan kita meminta pekerjaan yang sulit, tapi sebetulnya mudah dikerjakan ketika kita tahu caranya kayak gitu. Jadi mari kita upgrade skill bareng-bareng, bebas dimanapun teman-teman, bisa di resource manapun kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman cocok sama belajarnya expert, yuk join di expert kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya sesi Q&A teman-teman. Dan sambil kita mulai open cam gitu ya, kita mungkin juga menunggu ya nanti closing statement gitu ya dari Kak Erika kayak gitu ya, untuk kita yang pengen belajar sebagai data analis kayak gitu ya. Nah ini sekali lagi aku ingetin ya teman-teman, buat teman-teman yang mau join bootcampnya expert gitu ya, 8 sesi sebulan gitu ya, hanya 199.000 kalau teman-teman dapat diskonnya kayak gitu ya. Karena khusus 8 peserta webinar malam hari ini ada diskon khusus 100.000. Saya nggak tahu apakah diskonnya masih ada atau enggak. Jadi silahkan langsung chat ke CRM gitu ya. Silahkan teman-teman cek gitu ya apakah diskonnya masih ada. Dan nanti misalnya teman-teman cocok belajar di expert, mari kita upgrade skill kita bareng-bareng expert kayak gitu. Oke, mungkin kita berikan apresiasi dulu ke Kak Erika gitu ya tentang materi pada malam hari ini. Bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa menulis di kolom chat gitu ya. Misalnya terima kasih Kak Erika kayak gitu ya atas pemaparan materi pada malam hari ini. Wah, mantap. Terima kasih Kak Erika. Makasih banyak ya Kak atas insight-nya. Bang, kalau Zoom yang lain juga sama di record. Ya, di record. Tenang, Mbak. Aman. Terima kasih banyak Kak Erika. Luf. Terima kasih Kak, sangat bermanfaat. Thank you Kak. Thank you. Wah, banyak banget nih. Thank you. Aku juga pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Erika ya atas materi yang kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya skena banget ya. Materinya skena kayak gitu. Dan belajar dari sepuh gitu. Jadi terima kasih Kak Erika. Nah, mungkin bisa ditutup Kak Erika dengan closing statement gitu ya, sambil kita open cam dan mau foto. Mungkin buat kita apa nih Kak closing statement kalau buat yang mau belajar data analis? Closing statement-nya mungkin buat teman-teman jangan pernah lelah untuk belajar walaupun terasa berat dan malas gitu ya. Karena saingan kita itu sebenarnya bukan mereka yang ada di luar, tapi kadang diri sendiri. Mungkin itu aja sih, Kak. Siap. Jadi teman-teman, kita jangan lelah belajar, karena saingannya mungkin nggak di luar. Tapi saingannya awalnya ada di diri kita. Kayak gitu. Dan ketika kita sudah selesai sama diri kita sendiri, teman-teman, mungkin hal-hal challenge yang ada di luar sana bisa kita taklukkan. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau dari aku, mengucapkan, mari kalau yang mau bertumbuh bareng expert gitu ya, aku mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan expert kayak gitu ya di mini bootcamp. Kalau yang mau lanjut belajar sama expert, yuk langsung join ke bootcampnya. Kalaupun enggak juga nggak masalah teman-teman. Aku sudah apresiasi teman-teman karena sudah selalu belajar dan excited banget ya malam hari ini, semangat banget dan keren banget lah buat teman-teman semua. Gitu. Juga terima kasih yang terdalam buat Kak Erika karena sudah memberikan materi yang luar biasa, menyempatkan waktunya. Semoga Kak Erika dan keluarga selalu sehat gitu ya dan bahagia. Amin. Oke, kita on cam, kita foto bareng terlebih dahulu teman-teman. Terima kasih buat Kak Amu yang sudah on cam, excited, Kak Tiwi,
Kak Fahrul Ilmi, Kak Lukman Hakim, Kak Avanza Ramadan, Kak Rifki Mufiddin, Kak Fabianus Felix Widianto. Yuk, kita foto. Kita nggak tahu kita di slide yang mana, jadi kita ready aja ya. 1, 2, 3. Oke, page 1 sudah. Page 2 ada Kak Yuwana, Kak Aidah, Kak Mulyasari, Kak Iqbal, Kak Stefani Langi. Kita foto. 1, 2, 3. Ada Kak Fahyu Eli, terima kasih. Kak Ilham Wajo. Slide 4 masih ada ya. Kak Fahri Indra Rahmawan, Kak Alif Saifullah, Kak Tifal, Kak Yunita. Yuk kita foto. Kak Muhammad Aldi Isnanto. 1, 2, 3. Ece badai. Kak Rahmi, Kak Pocuts, Kak Muhammad Zaki, Kak Itsmi Irma. Yuk page berikutnya. Kak Zikri. 1, 2, 3. Kak Dita. Ada Kak Ambar. Bisa ke page berikutnya. 5 masih banyak yang on cam. Kak Angelin, Kak Mayomi Kanopa, Kak Alfriando, Kak Thomas Alvaris Hareda. 1, 2, 3. Kak Denny Luk. Banyak banget ya. Langsung page 6. Siap Kak Adi Prasetyo, Kak Bema, Kak Ainun Hidayah. Page 7 terakhir ya. Kak Desi Ismawati, Kak Eka Ratna, Kak Mayomi Kanopa lagi, Kak Cleovani. 1, 2, 3. Siap. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak gitu ya sudah menjadi peserta yang luar biasa, peserta yang respect kepada yang lain kayak gitu ya. Sekali lagi aku mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ketika membersamai sesi mini bootcamp pada malam hari ini. Mungkin buat semangat buat kami expert ya untuk terus improve. Teman-teman juga boleh tulis di kolom chat terima kasih expert atau apapun kayak gitu ya di kolom chat kayak gitu ya. Dan terakhir untuk Kak Erika, sekali lagi terima kasih atas ilmu skenanya. Mungkin kita bisa bertemu dan berkolaborasi lagi di mini bootcamp lainnya atau di kesempatan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih yang udah ngucapin terima kasih ke expert. Yes, keren. Izin close ya, teman-teman.